Roy Suryo dipenjara atau Jokowi memaafkan? Jawaban saya di video ini bakal ngebongkar satu fakta pahit. Negara mungkin nggak pernah tuh benar-benar menganggap kasus ijazah Jokowi palsu itu penting. Kita sudah membayangkan kalau Roy Suryo benar-benar bakal berakhir di penjara. Tapi masalahnya mungkin hal seperti itu tidak bakalan terjadi jika Jokowi memilih untuk kemudian memaafkan Roy Suryo, tidak memperpanjang kasus dan membiarkan semua ini berhenti di tengah jalan. Nah, kedua kemungkinan ini itu bukan cuma soal satu orang masuk penjara atau tidak, tapi soal pesan besar yang dikirim negara ke kita semua. Kenapa? Ya, karena kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah terlalu besar untuk dianggap sekedar konflik personal. Ini sudah menjadi semacam konsumsi publik, bahan debat nasional, bahkan jadi alat politik yang dimainkan di ruang-ruang kekuasaan. Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi dampaknya sangat luar biasa. Ini kasus hukum serius atau cuma drama elit yang sengaja dibiarkan bergulir untuk kemudian menggiring opini publik? Kalau kita tarik ke belakang, kasus ini berawal dari tudingan yang sebetulnya sangat berat. Menuduh seorang mantan presiden memalsukan ijazah itu bukan tuduhan yang main-main. Di negara manapun ini menyangkut legitimasi kekuasaan, kepercayaan publik, dan marwah negara. Tapi anehnya, sejak isu ini meledak, penanganannya terlihat maju mundur, naik turun, kadang panas, kadang dingin, begitu. Publik dibuat bertanya-tanya, ini serius atau cuma sandiwara? Roy Suryo dengan latar belakangnya sebagai mantan pejabat dan figur publik berada di garis depan narasi ini. Pernyataan-pernyataannya keras, menantang, dan jelas mengundang konsekuensi hukum. Tapi di titik tertentu, bola justru kembali ke Jokowi. Karena Pak Jokowi bukan sekedar pihak yang dilaporkan, tapi simbol negara itu sendiri. Ia jelas bukan presiden lagi, tapi orang tetap melihat dia sebagai seseorang yang pernah menduduki kursi presiden. 10 tahun bahkan. Itu bukan waktu yang sebentar, dan selama waktu 10 tahun tersebut Pak Jokowi sudah menanamkan keyakinan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat ke pemerintah melalui program-program atau kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Sekarang Pak Jokowi sudah lengser jadi presiden, tapi sampai saat ini dia masih memiliki kekuatan elektoral. Masih banyak orang-orang yang berdiri di barisan projo misalnya, pro Jokowi. Masih banyak juga orang yang bersimpati dan membela Pak Jokowi selama kasus ijazah palsu ini dimunculkan ke permukaan. Singkat kata teman-teman, Pak Jokowi ini masih menjadi representasi dari keberadaan negara. Maka apapun keputusan Pak Jokowi melanjutkan atau memaafkan Roy Suryo itu akan dibaca sebagai sikap negara, atau sebenarnya baik Jokowi maupun negara tidak terlalu mempedulikan apa yang disuarakan atau dituntut oleh Roy Suryo. Sekarang saya mau membahas skenario pertama, yaitu gimana jadinya jika nanti Roy Suryo ini benar-benar dipenjara. Kenapa saya perlu bahas ini? Karena ini penting untuk kalian ketahui hubungannya dengan sudut pandang negara terhadap kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang hari ini bergulir. Kalau Roy Suryo benar-benar dipenjara nanti, ini berarti negara sedang mengirim pesan tegas ke kita semua bahwa tuduhan ijazah palsu, apalagi yang sengaja dilayangkan kepada mantan presiden, adalah hoaks berbahaya, fitnah serius, dan tidak bisa ditoleransi. Pesannya jelas sekali, siapapun termasuk mantan pejabat tidak kebal hukum. Negara berdiri untuk melindungi legitimasi institusi kepresidenan, tapi konsekuensinya juga besar. Roy Suryo itu bisa berubah dari terdakwa menjadi simbol perlawanan. Narasi dibungkam misalnya, dikorbankan atau dihabisi secara politik sangat mungkin untuk kemudian muncul. Karena di era media sosial seperti sekarang, satu orang yang masuk penjara itu bisa melahirkan ribuan konten, teori konspirasi, atau bahkan gerakan simpati. Dalam kasus ini memang negara menang di meja hukum, tapi belum tentu menang di medan opini publik. Kenapa saya sebut negara padahal ini kasusnya Pak Jokowi? Karena mau tidak mau harus kita akui Pak Jokowi ini adalah seorang mantan presiden, bukan rakyat kecil biasa yang tidak memiliki hubungan apapun dengan negara. Walaupun sekarang dia sudah hidup di Solo dan seolah-olah tidak memiliki hubungan apapun dengan negara misalnya, tapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Pak Jokowi ini masih memiliki kekuatan, terutama kekuatan elektoral untuk kemudian ikut menentukan arah kekuasaan negara. Sekarang kita masuk ke skenario yang kedua.
yang kelihatannya memang lebih halus, tapi justru lebih berbahaya secara jangka panjang, yaitu Pak Jokowi memilih untuk memaafkan, tidak memperpanjang kasus, tidak mendorong sampai Roy Suryo ini dipenjara. Di atas kertas ini terlihat seperti sikap seorang negarawan, dewasa, tidak pendendam, mengedepankan persatuan lah kira-kira. Banyak orang akan melihat, akan bilang, lihat, Pak Jokowi besar hati, tapi kalian harus tahu disinilah masalahnya. Kalau Pak Jokowi memaafkan, publik akan bertanya-tanya, berarti tuduhan ijazah palsu ini tidak serius dong. Kalau ini fitnah besar, kenapa dimaafkan? Kalau ini berbahaya bagi negara, terutama kenapa dihentikan? Negara seolah berkata, ya sudahlah, ini cuma ribut-ribut soal politik. Dan ketika negara mengirim pesan seperti itu, efeknya bisa jauh lebih merusak daripada satu orang masuk penjara. Karena publik akan membaca bahwa kasus ini bukan soal kebenaran, tapi soal kepentingan. Bahwa hukum itu bisa dinegosiasikan. Bahwa kalau elit sudah sepakat, kebenaran bisa disimpan di dalam laci. Di titik ini wajar kalau kemudian muncul dugaan, jangan-jangan dari awal ini memang bukan kasus hukum, tapi permainan para elit. Isu ijazah dilempar ke publik, dibiarkan panas, lalu suatu hari dipadamkan dengan kata maaf. Semua aktor dapat peran, semua pihak dapat panggung, dan publik cuma jadi penonton yang emosinya diperas habis. Kalau kita jujur, pola seperti ini itu bukan hal baru di politik Indonesia. Banyak isu besar muncul menjelang momen-momen politik penting, lalu menghilang tanpa kejelasan. Tidak pernah tuntas, tidak pernah benar-benar dibuka ke publik. Dan setiap kali itu terjadi, kepercayaan publik pada hukum semakin terkikis. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini memang seperti mainan. Tidak benar-benar dituntaskan hingga selesai, sehingga ada alasan untuk kemudian menghidupkannya lagi saat dibutuhkan. Masalahnya, yang sering dilupakan oleh para elit adalah satu hal penting, yaitu fakta bahwa publik sekarang itu jauh lebih kritis. Orang tidak lagi mudah menerima narasi demi stabilitas. Masyarakat ingin kejelasan. Kalau ini hoax, buktikan secara transparan. Kalau ini fitnah, proses secara tegas. Kalau ini cuma drama politik, jujurlah pada masyarakat, pada publik. Maka oleh sebab itu, menurut hemat saya pribadi, apapun yang akan dilakukan Roy Suryo ke depan, Jokowi tidak bakalan peduli. Misalnya, Roy Suryo kan menuntut adanya uji forensik tandingan setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Jokowi itu tidak bakalan menggubris ini. Toh Bareskrim Polri itu sudah menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Pak Jokowi juga tidak mungkin memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo. Karena kalau itu dilakukan tanpa kejelasan hukum yang kuat, narasi bahwa negara tidak menganggap kasus ijazah ini serius, itu akan semakin menguat. Dan dari situ bakal muncul kesimpulan lanjutan yang lebih berbahaya, bahwa isu ini sejak awal memang hanya alat untuk kemudian menggiring opini publik, mengalihkan perhatian, atau mengatur dinamika politik internal para elit. Pertanyaannya kemudian, siapa yang diuntungkan dari semua ini? Apakah publik? Jelas tidak. Publik cuma disuguhi drama tanpa resolusi. Apakah demokrasi? Juga tidak. Demokrasi justru melemah ketika hukum jadi alat kompromi politik. Yang diuntungkan hanya mereka yang paham cara memainkan isu, emosi, dan ketakutan massa. Roy Suryo dalam konteks ini bisa saja hanya seorang pion. Pak Jokowi juga bisa saja terjebak dalam permainan yang lebih besar. Tapi negara sebagai sebuah institusi seharusnya tidak boleh bermain-main dengan kebenaran. Karena sekali publik percaya bahwa hukum bisa ditawar, maka ke depan tuduhan apapun bisa dilempar tanpa takut konsekuensi. Di titik ini kita sebagai publik perlu bersikap lebih dewasa. Tidak ikut hanyut dalam fanatisme, tidak membela atau menyerang secara buta, tapi terus menuntut satu hal sederhana, yaitu sebuah kejelasan. Apakah ini kasus hukum atau bukan? Apakah negara menganggapnya serius atau tidak? Jangan setengah-setengah, karena setengah-setengah itulah yang sangat berbahaya. Roy Suryo diproses tapi tidak sampai tuntas. Pak Jokowi dilaporkan tapi tidak dibuka secara transparan. Semua menggantung, dan dalam ruang kosong itulah kemudian hoax, fitnah, dan kecurigaan itu tumbuh subur. Kalau akhirnya Roy Suryo dipenjara, biarlah itu menjadi semacam pelajaran bahwa kebebasan berbicara punya batas.
dan fitnah ada konsekuensinya. Dan di ujung semua ini, satu hal yang paling menyedihkan adalah ketika kita sadar bahwa kita hanya dijadikan alat, emosi kita dimainkan, pikiran kita diarahkan, sementara kebenaran entah di mana letaknya tertutup rapat oleh kompromi elit. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Mau terus menjadi penonton atau mulai menuntut negara untuk berhenti bermain drama? Karena negara yang kuat bukan negara yang pintar memaafkan, tapi negara yang berani jujur dan tegas pada kebenaran. Kalau menurut kalian, mana yang lebih berbahaya? Satu orang di penjara atau satu negara kehilangan kepercayaan publiknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar kalian tidak ketinggalan analisis-analisis politik lainnya yang lebih menarik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.